Sahabat, bayangkan jika ada satu malam sederhana hanya dengan membaca 2 surah setelah solat maghrib, Allah menjanjikan perlindungan dari siksa kubur, terhindar dari hisab yang berat, bahkan memperoleh pahala setara dengan Lailatul Qadar. Bukankah ini peluang emas yang tidak boleh kita sia-siakan? Rasulullah SAW telah mengungkapkan rahasia besar ini, dan malam ini saya akan membocorkannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap hari kita sibuk bekerja mencari nafkah, mengurus keluarga, dan mengejar cita-cita. Namun tahukah Anda, ada satu kepastian yang tidak bisa kita hindari, yaitu kematian. Sebesar apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pada akhirnya semua akan kita tinggalkan. Yang akan menemani hanyalah amal ibadah kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalimat ini membuat kita merenung. Sudahkah kita menyiapkan bekal untuk melewati alam kubur? Saudaraku, bayangkan ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, kubur yang sempit menekan dari segala arah, pertanyaan-pertanyaan yang sulit diajukan. Dan pada saat itu tidak ada lagi teman, keluarga, atau harta yang bisa menolong. Yang dapat menyelamatkan hanyalah amal perbuatan kita. Lalu pertanyaannya, amal apa yang benar-benar bisa menolong kita saat sendirian di alam kubur itu? Disinilah besarnya kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya mengingatkan umatnya tentang dahsyatnya alam kubur, tetapi juga memberikan solusi yang mudah dan penuh rahmat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca surah-surah Al-Quran yang menjadi pelindung di alam kubur. Karena kedua surah agung ini disebutkan Rasulullah sebagai pelindung dari azab kubur dan pemberi syafaat di hari kiamat. Bayangkan sahabat, hanya dengan meluangkan beberapa menit setelah sholat maghrib, kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar. Subhanallah. Inilah bukti bahwa Allah Maha Pemurah dan Nabi Muhammad SAW begitu sayang kepada umatnya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bahas 2 surah agung
yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah-surah yang menjadi tameng dari azab, penyelamat dari hisab dan jalan menuju surga, serta bagaimana cara kita mengamalkannya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang diriwayatkan oleh para ulama, kisah yang mengajarkan kepada kita betapa besar nilai sebuah amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Dikisahkan ada seorang hamba Allah yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang terkenal, bukan pula orang berharta. Pekerjaannya hanya berdagang di pasar kecil, namun hatinya selalu terpaut kepada Allah. Ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan setiap malam setelah sholat maghrib, sebuah bacaan dari Al-Quran yang selalu ia lantunkan dengan penuh ketenangan dan cinta. Ia meyakini bacaan itu akan menjadi penerang di alam kuburnya kelak. Hingga pada suatu hari ajal menjemputnya, dan malam pertama setelah pemakamannya, beberapa tetangga mendengar suara indah bacaan Al-Quran dari arah kuburnya. Mereka terkejut, lalu mendekat dengan penuh haru. Ternyata suara itu adalah bacaan yang selama ini ia amalkan setiap malam. Berita itu sampai kepada seorang alim di kampung tersebut. Sang alim pun meneteskan air mata dan berkata, itulah tanda kebesaran Allah bagi hamba yang istiqomah. Bacaan yang ia cintai semasa hidupnya kini menemaninya di alam kubur. Sahabat beriman, inilah bukti bahwa amalan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan ikhlas dapat menjadi pelindung di alam barzah dan cahaya yang menuntun menuju ridha Allah. Kisah ini juga diceritakan dari seorang murid yang sangat mencintai gurunya. Sang guru selalu berpesan dengan lembut, "Nak, jangan pernah tinggalkan bacaanmu setelah maghrib, karena bisa jadi itulah teman sejati kita di alam setelah kematian." Beberapa tahun kemudian sang guru wafat, dan suatu malam si murid bermimpi bertemu dengan gurunya. Wajahnya bercahaya penuh kedamaian. Dalam mimpi itu sang guru berkata, "Nak, benar apa yang dulu aku wasiatkan. Bacaan yang aku jaga semasa hidup kini menjadi pelindungku di kubur. Mereka menemaniku menjawab pertanyaan malaikat dan insya Allah menuntunku menuju surga." Sahabat, inilah pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan remehkan amalan kecil, karena bisa jadi justru amalan itulah
yang kelak akan menjadi penyelamat kita di alam yang kekal. Pelajaran dari kisah di atas, sahabat beriman, ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Kisah tentang seorang hamba Allah yang terdengar bacaan dari alam kuburnya menjadi pengingat bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika hidup, tetapi juga akan menjadi teman setia yang membela dan menyelamatkan kita di alam barzah. Pelajaran untuk kita, jangan pernah tinggalkan Al-Quran meskipun hanya 1 surah pendek setiap malam. Bacalah dengan hati, dengan cinta, dan dengan harapan agar ia menjadi cahaya ketika dunia telah kita tinggalkan. Yang kedua, amalan kecil yang dilakukan dengan istiqomah lebih bernilai daripada amalan besar yang terputus-putus. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan pernah remehkan amalan kecil, karena bisa jadi amalan itulah yang menjadi pembuka rahmat dan keselamatan kita. Yang ketiga, kasih sayang Nabi SAW untuk umatnya sangatlah besar. Beliau selalu menginginkan keselamatan umatnya dari azab dan kesulitan akhirat. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah SAW menuntun umatnya untuk memperbanyak tilawah dan zikir di malam hari agar selamat di alam kubur dan ringan hisab di akhirat. Namun perlu kita luruskan dengan penuh adab dan kehati-hatian. Tidak ada hadis sahih yang menyebut bahwa Rasulullah SAW secara khusus mewasiatkan 2 surah tertentu untuk dibaca setelah sholat maghrib, ataupun bahwa pahalanya setara dengan Lailatul Qadar. Keterangan seperti itu tidak terdapat dalam riwayat sahih dari kitab-kitab hadis utama. Yang benar, dalam hadis sahih disebutkan bahwa beberapa surah Al-Quran seperti surah yang dibaca Nabi di malam hari memiliki keutamaan besar sebagai pelindung dari azab kubur dan pemberi syafaat. Maka semangatnya tetap benar, yaitu menjadikan bacaan Al-Quran sebagai rutinitas setelah maghrib atau sebelum tidur, agar hati selalu hidup dalam zikir kepada Allah. Semoga dengan 3 pelajaran ini kita termasuk orang yang diselamatkan di alam kubur, diringankan hisabnya di akhirat, dan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah cara untuk mengamalkan 2 surah agung yang dimaksud dalam kisah tadi sebagai bentuk ikhtiar agar kita memperoleh perlindungan di alam kubur dan syafaat di akhirat kelak. Yang pertama, waktu yang tepat. 2 surah ini dapat dibaca setelah sholat maghrib hingga sebelum isya. Jika terlewat, bisa dibaca di malam hari sebelum tidur, dan jika benar-benar lupa, dapat diganti atau dibaca di waktu lain sebagai bentuk qada amalan. Yang kedua, surah yang dimaksud. Surah yang pertama adalah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat ini disebut dalam hadis sahih sebagai pelindung dari azab kubur, pemberi syafaat bagi pembacanya, bahkan menjadi penyebab seseorang diampuni dosanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Surah kedua adalah Az-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Nabi SAW diriwayatkan tidak tidur malam sebelum membaca 2 surah ini.
sebagai tanda pentingnya bacaan tersebut bagi kehidupan seorang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang ketiga, tata cara mengamalkannya. Yang pertama, setelah salam dari sholat maghrib, duduklah dengan khusyuk. Yang kedua, bacalah doa singkat. Ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai amal yang Engkau terima dan penyelamatku di dunia dan akhirat. Yang ketiga, bacalah surah Al-Mulk dengan tenang dan penuh penghayatan, jangan terburu-buru. Yang keempat, setelah selesai, lanjutkan dengan membaca surah Az-Sajdah. Yang kelima, usahakan membaca dengan perlahan dan jelas, bukan sekedar mengejar selesai. Yang keenam, yang terpenting adalah istiqomah. Jika terasa berat, mulailah dengan satu surah terlebih dahulu, lalu tambahkan surah kedua ketika sudah terbiasa. Yang ketujuh, bila belum hafal, boleh membaca dari mushaf atau Al-Quran. Setelah membaca, niatkan dengan tulus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan panjatkan doa, Ya Allah, jadikanlah dua surah ini sebagai pembela kami di alam kubur, penolong kami di hari kiamat, dan syafaat yang menuntun kami menuju surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Membaca dua surah agung ini tidak menggugurkan kewajiban yang lain, tetapi menjadi perisai tambahan, amalan ringan yang penuh keberkahan dan cinta dari Rasulullah SAW. Namun sahabat beriman, perlu kita luruskan dengan penuh adab dan kehati-hatian. Tidak ada hadis sahih yang menyebut bahwa barang siapa membaca Al-Mulk dan Az-Sajdah setelah maghrib akan mendapat pahala seperti Lailatul Qadar. Riwayat dengan redaksi seperti ini tidak ditemukan dalam kitab hadis sahih maupun hasan. Kemungkinan besar itu adalah keterangan populer dari kisah motivatif ulama, bukan sabda Nabi SAW secara langsung. Yang sahih dan diakui para ulama adalah bahwa surah Al-Mulk melindungi dari azab kubur dan memberi syafaat. Surah Az-Sajdah dibaca oleh Rasulullah setiap malam sebelum tidur. Maka membaca keduanya setelah maghrib tetap baik, bukan karena waktunya diwajibkan, tapi karena isinya mengandung zikir, tafakur, dan pengingat tentang kehidupan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita telah mendengar betapa agungnya dua surah ini dan betapa besar kasih sayang Rasulullah untuk umatnya. Beliau ingin kita selamat dari azab, dimudahkan hisab, dan digiring menuju surga. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari hanya karena meremehkan amalan ringan yang bisa kita lakukan dalam waktu kurang dari 10 menit setiap malam. Ingatlah, dunia ini hanya sementara, sedangkan alam kubur dan akhirat itu panjang. Amalan kecil yang dilakukan dengan istiqomah, itulah yang akan menjadi sahabat sejati kita kelak. Mulai malam ini, mari kita bertekad, setelah sholat maghrib, jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Ambillah mushaf, bukalah Al-Quran, dan bacalah dua surah agung ini dengan penuh cinta dan harap. Insya Allah, kubur kita akan bercahaya, hisab kita akan dimudahkan, dan pintu surga Allah akan terbuka lebar untuk kita. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah dua surah ini sebagai cahaya di alam kubur kami, pembela kami di hadapan-Mu, dan syafaat bagi kami di hari kiamat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah di surga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.